Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, yuk sama-sama kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah kisah yang layak kalian dengarkan. Sebuah perjalanan nyata yang akan menyentuh hati kalian, mengguncang rasa takut sekaligus membuka pintu harapan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Cantika Story, agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dan inspirasi lainnya. Mari kita mulai. Alia menghela napas panjang ketika roda pesawat mendarat di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Ia menggenggam erat paspor dan koper kecilnya. Hatinya dipenuhi harap, sekaligus kegelisahan. Ia baru pertama kali menjejakkan kaki di luar Indonesia. Kota yang asing, bahasa yang tak ia pahami, dan tak seorang pun yang dikenalnya. Bismillah demi ibu di rumah, bisiknya lirih, sambil melangkah keluar dari area kedatangan. Hari itu, matahari Riyadh membakar aspal. Angin gurun terasa kering di kulit. Alia berdiri di dekat pintu keluar bandara, menunggu seseorang dari agen yang berjanji akan menjemputnya. Tapi sejam berlalu. Lalu 2 jam. Tak ada siapapun yang datang. Ia mulai panik. Ponsel yang dipinjam dari agen pun mati total. Tidak ada akses internet. Tak ada kontak darurat. Orang-orang berlalu lalang, namun tak satu pun yang ia kenali. Apa ini aku ditipu? Ucapnya lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Dari kejauhan, seorang pria muda turun dari mobil SUV hitam mewah. Ia mengenakan jubah putih dan sorban rapi. Wajahnya tegas tapi bersih. Tatapannya tenang. Ia melangkah mendekat dengan raut penasaran. "Are you lost?" Tanyanya lembut, dalam bahasa Inggris. Alia mengangguk pelan. Suaranya tercekat. I don't know what to do. I waited for hours." Pria itu menoleh sejenak ke arah mobilnya, lalu kembali memandang Alia. "Come with me. It's not safe here. I will help you." Alia menatapnya ragu. Namun melihat wajahnya yang tulus dan keteduhan matanya, ia memberanikan diri. "Kang Yu." Tanpa tahu siapa pria itu, tanpa tahu kemana ia akan dibawa, Alia masuk ke dalam mobil hitam itu. Jantungnya berdebar. Langkah yang begitu asing, namun seperti digerakkan oleh kuasa yang lebih besar. Seketika ia sadar, hidupnya sedang berubah. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, Allah sedang mempertemukannya dengan takdir yang selama ini hanya ada dalam mimpi-mimpinya. Mobil itu meluncur lembut meninggalkan area bandara. Di dalamnya, Alia duduk diam dengan tangan masih menggenggam gagang koper. Matanya sesekali menatap keluar jendela, menyaksikan gurun, bangunan megah, dan tulisan-tulisan Arab yang tak mampu ia baca. Sementara pria muda di sampingnya hanya menatap jalan, sesekali mencuri pandang ke arah Alia. Nama pria itu adalah Fahd Al-Harbi, anak ketiga dari keluarga pedagang parfum dan kurma yang sangat disegani di Riyadh. Namun Alia tidak tahu siapa dia. Yang ia tahu, pria itu telah menyelamatkannya dari kebingungan dan ketakutan. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya khas Arab. Gerbang besi berukir, taman kecil dengan pohon zaitun, dan lampu gantung emas yang menyala hangat di langit-langit beranda. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita parubaya mengenakan abaya anggun menyambut mereka. Wajahnya lembut dan senyumnya menenangkan. "This is my mother, Sayyidah Maryam," ucap Fahd. Maryam mengangguk sopan kepada Alia. Ia menatap gadis muda itu dengan tatapan penuh kasih. "Marhaban ya binti welcome, dear doctor," katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Alia hanya bisa membalas dengan senyuman gugup. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak menyangka, setelah nyaris putus asa, kini ia berada di sebuah rumah hangat yang tidak menghakiminya. Hari itu, Alia diberi kamar sendiri. Ruangan luas berwarna krem lembut dengan sajadah mengarah kiblat, jendela besar, dan tempat tidur empuk. Di meja kecil, segelas susu dan kurma telah disiapkan. Di malam pertama itu, Alia sujud lama dalam doa. Air matanya membasahi sajadah. "Allah,
Aku tak tahu di mana aku berada, tapi jika ini adalah jawaban MU, maka jagalah aku, lindungi aku dari fitnah dan keburukan, dan tuntun aku kepada ridho MU, bisiknya lirih. Keesokan harinya, keluarga Al-Harbi mengundang penerjemah agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan Alia. Maryam mulai menanyai asal-usul gadis itu, siapa majikannya, bagaimana ia bisa datang ke Arab. Alia menceritakan semua dengan suara pelan tapi jujur. Aku ditawari kerja rumah tangga. Agen bilang akan ada yang menjemput. Tapi sampai sekarang tak ada siapapun datang, katanya sambil menunduk. Maryam menghela napas panjang. Sudah banyak kasus seperti ini. Banyak gadis dari Asia yang tertipu agen tak bertanggung jawab. Fahd yang duduk di seberang ruangan hanya diam, memperhatikan wajah Alia yang tampak rapuh tapi kuat. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ketertarikan, rasa ingin melindungi, atau hanya iba? Namun satu hal yang jelas, sejak Alia masuk ke dalam rumah itu, ada suasana yang berubah. Lebih tenang, lebih damai. Dan diam-diam, Fahd mulai merasakan bahwa pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Hari demi hari, Alia mulai membantu di dapur, berbincang dengan Maryam, dan membaca buku-buku ringan berbahasa Inggris. Ia belum tahu apakah akan tetap tinggal atau mencari jalan keluar lain. Tapi setiap malam, ia masih memanjatkan doa yang sama. Allah, jika ini bukan tempatku, tunjukkan jalan pulang. Tapi jika Engkau menuliskan aku di sini, maka kuatkan aku. Sementara itu, Fahd mulai mencari tahu lebih dalam siapa Alia sebenarnya. Ia menyuruh sopirnya menyelidiki agen penyalur tempat Alia terdaftar. Dan hari itu, sang sopir kembali dengan kabar mencengangkan. Maaf, tuan agen itu sudah tidak aktif. Kantornya kosong. Banyak laporan orang hilang. Fahd menatap kosong ke depan. Lalu, siapa sebenarnya gadis ini? Dan kenapa justru hatiku merasa bahwa ia dikirimkan oleh Allah untuk alasan yang lebih besar? Sore itu langit Riyadh berwarna jingga kemerahan. Angin gurun bertiup pelan menyusup di sela-sela taman kecil di belakang rumah keluarga Al-Harbi. Alia duduk sendirian di bangku batu, tangannya menggenggam sebuah buku doa kecil. Di hadapannya, kolam air mancur kecil memantulkan bayangan langit senja. Are you enjoying the garden? Tanya Fahd, yang muncul tiba-tiba dari balik pohon kurma kecil. Alia tersentak pelan, lalu tersenyum. Yes, it's a cheerful hair. Fahd duduk di sisi yang agak jauh, menjaga jarak dengan sopan. Ia menatap langit lalu menoleh ke Alia. Do you know? I never see anyone pray as long as you do. Even in silence, you speak with your Lord, don't you? Alia menunduk. Because that's all I have. Sunyi. Hening yang menyimpan gemuruh tak terucap. Hari-hari berikutnya, kehadiran Alia terasa makin akrab di dalam rumah itu. Ia tidak hanya menjadi tamu, tapi mulai dianggap seperti bagian dari keluarga. Maryam sering menggandeng tangan Alia saat berjalan di dalam rumah. Bahkan adik Fahd, si kecil Laila, mulai memanggil Alia dengan sebutan kakak. Namun tidak semua orang menerima kehadiran Alia dengan lapang. Beberapa tetangga mulai bergunjing. Mereka bertanya-tanya, mengapa keluarga Al-Harbi yang terhormat menyimpan gadis asing tanpa identitas di dalam rumah mereka? Suatu malam, Maryam memanggil Fahd ke ruang duduk. Ayahmu mulai khawatir. Fitnah bisa menghancurkan kehormatan kita. Nak, ucap Maryam lirih sambil menatap lilin kecil yang menyala. Fahd mengangguk pelan. Aku tahu, Umi, tapi aku juga tahu, ada sesuatu tentang gadis itu yang belum kita pahami. Dia tidak hanya butuh tempat tinggal. Dia butuh perlindungan dan keadilan. Maryam menatap mata putranya. Apa kamu menyimpan rasa untuknya? Fahd terdiam. Nafasnya berat. Ia tidak menjawab. Tapi sorot matanya mengatakan lebih dari 1000 kata. Malamnya, Alia kembali duduk di musola kecil di lantai 2. Ia membuka sajadah, menghadap kiblat, dan bersujud lama. Doanya kali ini bergetar lebih dalam. Allah, aku tak tahu mengapa mereka baik padaku.
Aku tak tahu kenapa hati ini terasa hangat setiap kali aku menatap wajah mereka. Tapi jika ini hanya ujian, maka kuatkan aku untuk tidak berharap. Di luar, Fahd berdiri diam di depan pintu musola. Ia tidak masuk. Ia hanya mendengar isakan halus dari balik pintu yang tertutup. Ada bagian dalam hatinya yang luluh, tapi juga takut untuk jujur. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Seseorang dari kantor imigrasi menelepon Maryam. Mereka menemukan paspor Alia yang pernah dilaporkan hilang oleh pihak agen. Tapi bukan itu yang mengejutkan, yang lebih mengejutkan adalah identitas Alia sempat digunakan oleh orang lain untuk menyelundupkan pekerja ilegal. Alia mungkin dijebak. Kalau bukan karena kamu menemukannya duluan, dia bisa saja ditangkap, ujar Fahd kepada ibunya. Maryam memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Bawalah dia ke pengadilan syariah. Kita bersihkan namanya. Kalau perlu, kita minta perlindungan langsung dari hakim." Fahd menatap wajah ibunya. "Dan jika itu tak cukup, aku yang akan berdiri di sampingnya." Maryam mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu, anaknya tak sekadar peduli. Ia jatuh cinta. Dan di hari itu, tak hanya masa depan Alia yang mulai terungkap, tapi juga arah cinta yang selama ini mereka sembunyikan di balik doa dan adab. Gedung pengadilan syariah Riyadh berdiri megah dengan tiang-tiang tinggi berwarna putih gading. Hari itu, Alia mengenakan gamis coklat susu dan kerudung lebar yang dipinjamkan oleh Maryam. Ia duduk dengan gelisah di ruang tunggu bersama Fahd dan penerjemah resmi dari keluarga Al-Harbi. Di hadapan hakim, Fahd memberikan kesaksian. Suaranya tenang, tapi penuh penekanan. "Saya yang menemukan gadis ini di bandara. Ia bukan pelaku. Ia korban. Dan saya siap bertanggung jawab penuh atas kehadirannya." Hakim mengangguk pelan, lalu memandang Alia. "Do you understand the situation you are in, daughter?" Alia menjawab dengan suara lirih. "Yes, but I never break any rule. I only came to work." Dengan bukti yang kuat dan dukungan penuh dari keluarga Al-Harbi, pengadilan memutuskan bahwa Alia bersih dari tuduhan. Ia diakui sebagai korban penipuan agen tenaga kerja ilegal dan diberikan perlindungan sementara sebagai tamu keluarga Al-Harbi. Di luar gedung pengadilan, Alia menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang membuncah. Ia menatap Fahd dengan mata sembab namun berbinar. "Terima kasih, you saved my life." Fahd tersenyum pelan. "No more. It was Allah. I was only there at the right time." Sejak hari itu, pandangan orang-orang di sekitar mulai berubah. Alia bukan lagi gadis misterius yang dicurigai. Ia mulai dihormati, bahkan oleh wanita-wanita tetangga Maryam yang dahulu memandang sinis. Mereka melihat keikhlasan, akhlak, dan kesantunan yang memancar dari dirinya. Namun di balik ketenangan itu, ada badai kecil yang mulai tumbuh di dada Fahd. Ia mulai sulit menahan getar hatinya. Setiap kali Alia bicara, tawanya, bahkan cara ia duduk dengan sopan, membuat hati Fahd tak lagi damai. Malam itu, ia berbicara empat mata dengan ibunya. "Ummi, aku ingin menyampaikan sesuatu. Tapi aku takut." Maryam tersenyum tenang. "Kalau itu tentang Alia, maka lebih baik kamu jujur daripada membiarkannya tumbuh dalam diam." Fahd menunduk, lalu mengangkat kepalanya perlahan. "Aku ingin melamarnya." Maryam terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan putranya. Pernikahan bukan tentang menyelamatkan, tapi tentang membimbing, menyayangi, dan mempercayai. Kalau kamu siap, maka ajak dia dengan penuh kehormatan. Jangan buru-buru. Bimbing dulu hatinya, karena ia gadis yang pernah jatuh. Jangan biarkan ia jatuh dua kali. Fahd mengangguk. Petuah itu menancap dalam. Beberapa hari setelahnya, Fahd membawa Alia ke toko buku Islam terbesar di Riyadh. Di sana, mereka duduk di kafe kecil di dalam toko. Fahd menunjuk sebuah buku bertajuk "Wanita yang Dipilih Allah untuk Diuji." "Buku ini mengingatkanku padamu," ucap Fahd sambil menatap Alia. Alia hanya tersenyum kecil.
tapi tak menjawab. Fahd lalu menunduk, menatap cangkir kopinya. Alia, kalau suatu saat nanti, aku menyampaikan sesuatu kepadamu, apakah kamu akan mendengarkannya, meski dengan hati yang takut? Alia menoleh. Aku bukan siapa-siapa di sini. Tapi jika kau bicara dengan niat baik, aku akan mendengarnya. Dengan hati yang berusaha percaya. Fahd mengangguk pelan. Dan di antara kesunyian rak-rak buku itu, dua hati yang pernah hampa mulai menemukan arah. Namun belum waktunya diucap. Belum saatnya diikat. Masih ada satu ujian besar yang harus mereka hadapi. Dan Allah belum selesai menulis kisah mereka. Hari-hari berlalu tanpa banyak kata namun penuh makna. Alia kini telah menjadi bagian dari keluarga Al-Harbi. Ia tidak hanya mengisi rumah itu dengan kehadirannya, tapi juga mengisi ruang-ruang hati dengan keikhlasan dan kesederhanaan. Namun diam-diam, sebuah kabar dari Indonesia mengguncang batinnya. Ibunya, yang selama ini menjadi alasan Alia merantau, dikabarkan jatuh sakit parah. Pesan suara dari tetangganya membuat tubuh Alia lemas. Ibumu demam tinggi. Tidak sadarkan diri selama 2 hari. Kami sudah membawanya ke rumah sakit desa, tapi biayanya. Alia menggigit bibir, menahan tangis. Ia merasa tak berdaya. Dalam sunyi malam itu, ia kembali bersujud, lebih lama dari biasanya. Allah, aku ingin pulang. Tapi aku juga ingin bertahan di jalan yang Engkau pilihkan untukku. Jangan biarkan aku memilih dengan keliru. Keesokan harinya, Fahd menyadari perubahan Alia. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di taman belakang, Fahd mendekatinya. Alia, what happened? You look lost. Alia tersenyum lemah. My mother is sick. I want to go home. But I don't even know if I have the strength to return. Fahd terdiam. Lalu, seperti telah diputuskan dalam hatinya, ia menatap Alia dalam-dalam. Then let me say this, before you decide anything. Alia menoleh perlahan. Hatinya berdebar tak karuan. Fahd menelan ludah, lalu berkata dalam suara yang berat tapi penuh keyakinan. Alia, sejak pertama aku melihatmu di bandara, aku merasa Allah sedang menitipkan seseorang kepadaku. Bukan sekadar tamu, tapi seseorang yang membawa arti. Aku ingin melamarmu, menikahimu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin menjaga apa yang Allah titipkan. Alia menatapnya, tak mampu berkata apapun. Wajahnya memerah, dadanya bergemuruh. Ia berdiri perlahan, air matanya mulai jatuh. Lalu pergi masuk ke dalam rumah. Ia tidak menolak, tapi juga belum menjawab. Maryam yang melihat Alia berlari masuk, segera menyusul. Di kamar, ia mendapati Alia terduduk di lantai sambil menangis tertahan. Kenapa kamu menangis, nak? Tanya Maryam lembut. Alia menjawab di antara isak. Karena aku terlalu kecil untuk menerima cinta sebesar itu, dan aku takut, kalau aku menyakitinya dengan jawaban yang salah. Maryam tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Cinta sejati itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal keikhlasan untuk berjalan bersama. Kalau hatimu masih bingung, jangan jawab sekarang. Tapi jangan kabur dari rasa yang suci. 3 hari kemudian, setelah berbicara dengan keluarga dan mengirim sebagian tabungan untuk pengobatan ibunya, Alia memanggil Fahd ke taman yang sama di mana mereka pernah duduk bersama. I want to answer you now, katanya pelan. Fahd menoleh, jantungnya berdetak lebih cepat. I don't know what future awaits. I don't even know if I'm worthy. But if you are truly sure, then I'm willing to walk beside you. Not as a debt to repay, but as a soul who has finally found home. Fahd menutup matanya sejenak, lalu tersenyum. Tak ada kata lain yang perlu diucapkan. Dalam hati keduanya, doa yang selama ini mereka panjatkan telah menemukan jawabnya. Malam itu, rumah Al-Harbi tak seperti biasanya. Ada haru, ada senyum, dan ada harapan yang menguat. Sebuah akad akan disiapkan. Sederhana, tapi suci.
Dan kelak di bawah langit yang dulu menyaksikan Alia tersesat, ia akan berdiri di sisi pria yang mencintainya bukan karena masa lalunya, tapi karena ketundukannya pada takdir Allah. Pagi itu langit Riyadh tampak jernih dan lembut. Burung-burung merpati beterbangan di sekitar menara masjid. Di rumah keluarga Al-Harbi, suasana tak seperti hari-hari biasa. Ada aroma bunga mawar putih yang memenuhi ruangan, dipadukan dengan wangi khas minyak oud yang membelai hidung. Di sebuah ruang tamu luas yang dihias indah dengan taplak bordir dan lampu gantung kristal, para tamu mulai berdatangan. Semua berpakaian sopan dan anggun. Tidak ada pesta besar. Tidak ada kemewahan yang mencolok. Tapi ada hikmat dan getaran spiritual yang menyelimuti. Maria mendekati Alia yang sedang didandani oleh dua perempuan sepupu Fahd. "Apakah kamu siap, Nak?" bisiknya lembut sambil mengusap tangan Alia. Alia menoleh, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena Umi, mungkin aku sudah menyerah sejak hari pertama." Maria mencium kening Alia, lalu berkata, "Kamu adalah kehormatan. Dan mulai hari ini, kamu juga keluarga." Di ruangan lain, Fahd duduk dengan jubah putih bersih. Di sampingnya, ayahnya, Tuan Hamzah, menatapnya dengan wajah tenang namun penuh wibawa. "Jika kamu memilih dia karena cinta, maka cintailah dia dalam ketaatan. Tapi jika kamu memilih dia karena Allah, maka jangan pernah tinggalkan dia meski cinta sedang tidak terasa," ujar sang ayah. Fahd mengangguk pelan. "Aku memilihnya karena Allah mempertemukan kami bukan untuk kebetulan." Tak lama kemudian, prosesi akad dimulai. Seorang syaikh datang memimpin ijab kabul. Penerjemah duduk di tengah, menjembatani dua bahasa dan dua budaya. Di depan para saksi, suara Fahd terdengar mantap. "Aku terima nikahnya Alia binti Suwarno dengan mahar yang telah disebutkan, karena Allah Ta'ala." Alia yang berada di balik tirai hanya bisa menahan isak. Tangannya gemetar. Tubuhnya lemas. Tapi hatinya kuat. Tangisan kecil terdengar. Bukan karena duka, tapi karena rasa haru yang tak mampu ditampung oleh kata-kata. Di akhir prosesi, Fahd berdiri di ambang pintu tempat Alia menunggu. Ia tidak menyentuh. Ia hanya menatap. "Now you are not a guest. You are the heart of this house," ucapnya lirih. Alia tersenyum. "And you are the answer to the prayer Once," bisikan di lantai musola ini. Malamnya, tidak ada pesta besar. Fahd dan Alia hanya duduk berdua di teras belakang rumah. Di atas mereka, langit Riyadh bertabur bintang. "Alia," bisik Fahd. "Ya?" jawab Alia, menoleh. "Aku tidak bisa janjikan rumah semewah istana, atau hidup tanpa cobaan. Tapi aku bisa janjikan satu hal, bahwa setiap air matamu akan kuterima dengan doa, dan setiap senyummu akan kujaga dengan cinta." Alia menatap suaminya, lalu berkata lirih, "Dan aku akan menjadi rumahmu, tempat pulang paling tenang, selama kau tetap berjalan bersama Allah." Di kejauhan, angin padang gurun berhembus pelan. Dan di dalam rumah yang pernah menjadi tempat persinggahan sementara, kini telah tumbuh sebuah rumah sejati. Rumah bernama pernikahan, yang dibangun bukan oleh nafsu, tapi oleh ridho dan doa. 1 bulan setelah akad, kehidupan Alia dan Fahd berjalan dengan tenang. Tak ada sorotan kamera, tak ada publikasi megah seperti pernikahan bangsawan, tapi ada keberkahan yang mereka rasakan dari hari ke hari. Alia kini tinggal sepenuhnya di rumah Fahd, rumah yang sama tempat ia dulu hanya berniat berteduh sementara. Setiap pagi, Alia menyiapkan sarapan bersama Maryam. Mereka tertawa sambil memasak roti gandum dan teh zafaran. Maryam sering menggoda Alia dengan sebutan, "Ratu baru rumah ini." Sementara Fahd lebih sering berada di rumah, meski biasanya ia sibuk dengan bisnis keluarga. Ada kedamaian baru yang membuatnya enggan jauh dari Alia. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di balkon atas, Fahd memandang guratan langit Riyadh yang memerah. "Aku masih ingat hari pertama kau datang ke rumah ini. Matamu penuh takut, tapi langkahmu teguh," ucapnya. Alia tersenyum, "Dan aku masih ingat
Kau tidak banyak bicara, tapi dalam diam, kau menjagaku dari jauh. Fahd mengangguk pelan. Karena aku tahu, cinta yang tulus tidak butuh banyak kata. Ia butuh keberanian. Alia menggenggam tangannya. Dan kau telah memberikannya. Saat aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya percaya lagi. Suatu malam, Fahd menerima telepon dari Indonesia. Kondisi ibu Alia memburuk. Alia yang mendengar itu langsung gemetar. Ia tak bisa duduk tenang. Tubuhnya ingin segera terbang pulang. Tanpa pikir panjang, Fahd memeluk bahu istrinya. Besok kita berangkat ke Indonesia. Aku akan menemanimu. Kita tak boleh terlambat. Hari berikutnya, mereka tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir desa Jawa Timur. Di dalam, seorang wanita tua terbaring lemah di ranjang bambu. Saat Alia menggenggam tangannya dan berbisik, "Bu, ini Alia, anakmu sudah pulang." Mata ibunya terbuka perlahan dan menitikkan air mata. Dalam bisikan lemah, sang ibu bertanya, "Kamu baik-baik saja, Nak?" Alia mengangguk sambil menangis. "Aku baik, Bu. Allah menjaga Alia dan ini suamiku, Fahd, orang yang Allah kirim untuk lindungi Alia." Fahd maju, mencium tangan mertuanya dan berkata lirih, "Saya akan jaga anakmu seperti menjaga kehormatanku sendiri." Sang ibu menatap keduanya, lalu tersenyum pelan. Dalam senyuman itulah, ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Tenang, seperti telah menyaksikan takdir terbaik anaknya, sebelum berpulang ke sisi Allah. 3 hari kemudian, Alia dan Fahd kembali ke Arab. Tapi kali ini, hati mereka tak lagi dipenuhi kegelisahan. Alia telah menunaikan baktinya. Ia telah pulang. Ia telah mengantar ibunya dengan tangisan syukur, bukan penyesalan. Di pesawat, Fahd menggenggam tangan istrinya. "Aku tahu, pernikahan kita tak dimulai dengan kisah cinta yang indah. Tapi bukankah ini yang disebut cinta setelah takwa?" Alia mengangguk. Ya, cinta yang bukan tumbuh dari pujian, tapi dari ujian. Mereka saling menatap, lalu sama-sama menunduk dalam diam, menyebut nama Allah dalam hati masing-masing. Karena mereka tahu mereka telah menemukan pelabuhan. Dan pelabuhan itu tidak pernah salah arah.